Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang akan kita update adalah mobil pickup paling mewah daripada Mitsubishi. Apalagi kalau bukan Mitsubishi All New Triton Ultimate. Satu-satunya varian Triton yang menggunakan transmisi otomatis dan mobilnya ada di belakang kita. Warna yang nggak banyak kelihatan di jalanan, warna grey. Dan seperti apa ulasannya? Ikuti ulasan kita nyampe selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas kayak gini. Jangan lupa ditekan dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian atau media apapun yang kalian mau. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah juga kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai ulasan kita kali ini. Dan ini adalah Mitsubishi Triton Ultimate Euro 4 tahun 2022. Yes bos, ini adalah kasta sultannya Mitsubishi All New Triton untuk edisi tahun 2022. Apalagi kalau bukan All New Mitsubishi Triton Ultimate. Dan mobilnya ada di sini. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, hubungi nomor kontak yang ada di layar kalian, atau hubungi nomor kontak atau klik link WA yang ada di deskripsi kalau kalian nggak mau ribet untuk nyatat nomor WA kita, dan bisa langsung direct WA atau WhatsApp dengan kita di link WA yang ada di situ. Nah, ini adalah Mitsubishi All New Triton. Untuk harganya, nanti kalian bisa tanyakan di bisa tanyakan di nomor kontak yang ada di WA itu. Untuk harganya berapa, tapi sebaiknya simak ulasan kita nyampe selesai dulu biar kalian tahu seperti apa Mitsubishi All New Triton khususnya untuk varian Ultimate ini. Kenapa kita tidak sebutin harga di awal? Karena memang harganya fluktuasi ya, kemungkinan akan naik, pastinya yang turun, kemungkinan turunnya juga mungkin kalau misalkan ada pembaruannya dan dapat diskon, jadi kita nggak sebutin harga. Terus yang kedua adalah karena kita lokasinya ada di Makassar, tapi area pemasaran kita di seluruh wilayah Indonesia Timur termasuk di Jabodetabek juga ada. So masing-masing daerah itu beda harganya, jadi ya untuk harga di masing-masing di mana kalian berada, hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Kita mulai dari mukanya. Warna grey ini adalah warna yang sebenarnya nggak banyak kelihatan di pasaran, sama seperti yang saya bilang di opening tadi. Nggak banyak saya lihat warna Triton yang warna grey ini, dan kebetulan unitnya ada di sini, dan ini kasta paling mewah pula. Nah, salah satu yang diimprove dari Mitsubishi Triton pada saat mobil ini berubah dari Euro 2 ke Euro 4 adalah grill bagian depannya yang dibikin jadi full black, terus kemudian di bagian bawahnya untuk front undergarnish atau dagunya dibikin warna full black juga. Lalu kemudian di bagian sini sensor parkir depannya itu tetap ada, maksudnya nggak diubah, tetap ada 4 di situ. Lalu kemudian untuk grillnya warnanya black dove tetap sama. Nah, untuk grillnya ini yang bagian atas ini seolah-olah integrasi menyambung ke bagian dalam, dan di bagian sininya ada LED DRL-nya lagi atau positioning lamp-nya. Nah, selain ini dengan yang ada di bagian dalam sini, ini untuk headlamp-nya atau main light-nya atau lampu utamanya itu pakai proyektor. Terus bagian dalamnya ada eyeliner warna hitam, terus bagian luarnya juga sama, dan ada warna chrome lagi di bagian eyelinernya. Terus untuk garis dynamic shield-nya, tinggal garis dynamic shield dengan logo Mitsubishi yang warna chrome. Selebihnya warna body dan warna hitam, tuh kelihatan. Tapi kalau nggak ada garis dynamic shield, jadi nggak kelihatan dynamic shield-nya, tapi semua orang tahu bahwa muka mobil kayak gini, apalagi kalau bukan muka Mitsubishi. Jadi semua mobil Mitsubishi sekarang, ini Pajero Sport yang ada depan kita ini, lalu kemudian Mitsubishi Expander itu menggunakan bahasa desain dynamic shield sebagai corporate identity daripada mobil-mobilnya Mitsubishi. Itu dari sisi depan. Nah, terus kalau kita lihat di bagian depan di sini seolah-olah ada tulangannya juga untuk bonetnya. Jadi kokoh untuk bagian atasnya, dan di bagian bawah sini dia dibikin flat. Lalu kemudian untuk visibility cukup luas juga. Wipernya pakai frame yang frame besi tapi ada covernya. Mesti di-maintain baik-baik biar kacanya nggak baret. Untuk antenanya pakai antena batangan, udah nunduk ke depan itu. Lalu kemudian untuk velgnya, untuk semua varian Triton ini velgnya ukurannya sama dengan velg yang ada di Pajero Sport. Jadi memang sebenarnya bisa tukeran antara velgnya Pajero Sport dengan velgnya Triton. Sama-sama pakai ring 18, dan untuk velgnya dia pakai warna gunmetal perpaduan dengan warna silver atau warna chrome kayak gitu, dan ada Grand Track. Ada ban Dunlop, maksudnya AT20 Grand Track yang digunakan di mobil ini. Untuk ukuran bannya, pakai ukuran ban yang 265/50 ring 18. Ring 18 itu sama dengan yang ada di Pajero Sport. Ini masih bisa ditambah lebih besar lagi, atau kalau misalkan kalian mau lebih garang, ganti velg aftermarket. Tapi menurut saya ini juga udah sangat cocok untuk mobil ini. Depannya pastinya udah pakai cakram.
pernya pastinya udah pakai per keong, nggak mungkin pakai per daun, di belakangnya tetap pakai per daun. Nah, yang diimprove di Euro 4 lagi adalah selain daripada teknologi mesinnya yang masih pakai Pertamina Dex ya. Ya, Pertamina Dex itu perbedaannya dengan solar sekitar 12 ribuan ya, kurang lebih. Solar 5 ribuan, Pertamina Dex maybe 17 ribuan atau 16 ribuan, kurang lebih segitu. Lalu kemudian kita bahas selain itu. Soal Pertamina Dex dengan solar, tapi it's okay. Ada banyak yang berpandangan bahwa aduh kesian sekarang mobil-mobil diesel tuh mesti pakai Pertamina Dex yang harganya selangit gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalian kalau misalkan beli mobil kayak ginian, mobilnya udah keluar dari dealer, kalian mau isi apa aja terserah, cuman memang ada resiko. Tapi kalau ngerasa ya udahlah hajar aja pakai solar ya terserah kalian sih. Kita nggak menghimbau karena memang secara pabrikan mobil ini disarankan atau diharuskan untuk menggunakan bahan bakar yang setan number-nya sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk mesin terbarunya, yang mesinnya sama seperti yang ada di Pajero Sport 4N15. Nah, untuk hand gripnya, handle pintunya dia dibikin dengan black glossy juga, dengan tombol lock unlock karena mobil ini pakai smart key keyless, sama seperti yang ada di belakang. Pakai black glossy juga untuk handle pintunya. Terus di bagian bawah ada footstep. Footstepnya dibikin dulu kalau nggak salah warna silver ya, sekarang jadi full black glossy. Terus bagian tengahnya jadi black dove. Terus untuk bagian belakang remnya masih pakai yang tromol, belum pakai cakram, tapi so far tromol juga udah sangat bagus dan sangat mumpuni untuk mobil ini. Dan kalau kita lihat di bagian samping nih, coba deh lihat dari sini nih. Waduh, menurut kalian gimana bos penampilan Mitsubishi All New Triton terbaru ini dari sisi samping? Garang nggak sih? Sebenarnya lebih garang kalau kita lihat langsung ya. Ini kayak mobil truk yang keren. Garis bodinya tuh mantep banget kalau kita lihat aslinya. Nah, pernya pakai per daun. Kenapa pakai per daun? Karena memang mobil ini diperuntukkan untuk muat barang ya. Jadi nggak buat untuk sebenarnya bisa buat daily use. Sangat bisa buat daily use juga. Tapi mobil daily use yang bisa buat muat barang dengan beban ya kurang lebih 1 ton, ada yang bisa muat 1 ton biasanya, itu cuman mobil-mobil kayak ginian. Enak untuk dipakai ke mall, tetap kelihatan keren untuk dipakai jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan keluar liburan ke puncak atau kemana. Pastinya sangat enak. Dipakai off-road juga bisa, dipakai bawa barang juga bisa. Jadi memang mobil yang super komplit. Kalian beli Pajero, fungsinya ini lebih banyak daripada Pajero Sport. Tapi gengsinya Pajero Sport lebih menang kali ya. Jadi ya, tapi balik ke selera sekali lagi. Pengisian bahan bakarnya sebelah kiri, diesel pastinya. Untuk bagian belakangnya, handle pintunya dibikin black glossy, salah satu improve juga di Euro 4. Lalu kemudian pakai kamera mundur di bagian bawah sini. Ada sensor mundur atau sensor parkirnya juga di bagian bawah. Footstepnya ini pakai warna black glossy perpaduan dengan warna dope di bagian tengahnya. Lalu kemudian ada tulisan Triton Ultimate di bagian situ tuh. Nah, MyFact Clean Diesel sama seperti yang ada di Pajero Sport. Ada Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 di situ ternyata. Nanti kita ulas. Nah, nih Triton Ultimate. Lalu kemudian di bagian bawah sini lampu sennya pakai yang bohlam, lalu kemudian lampu mundurnya juga pakai yang bohlam. Jadi harusnya juga sangat terang pada saat mobil ini mundur. Lalu kemudian ada DRL pada saat malam hari dan itu kelihatan sangat keren. Nah, kayak gitu. Terus ini di bagian dalamnya ini bisa loading barang yang cukup panjang ke depan, dan di bagian dalamnya ini udah ada pelapisnya, jadi tetap sangat aman dan nyaman. Terus bagian situ ada hook di bagian kiri kanan untuk mengikatkan barang pada saat mobil ini memuat barang. Dan untuk pelapisnya ini sangat tebal dan sangat kuat, harusnya sangat mumpuni untuk menahan barang pada saat dinaikkan di atas mobil ini. Cakep, ya nggak? Nah, terus ini trip brake lampnya atau high mount stop lamp ada di sini. Ada pagernya, dan di bagian kaca belakangnya ini udah dilengkapi dengan defogger belakang juga. Jadi kalau misalkan berembun, tenang aja, embunnya bakal hilang dengan defogger ini. Lalu kemudian ada pagarnya di bagian atas itu. Dan ya seperti itu. Kita lihat di bagian dalamnya. Dimulai dari baris kedua. Untuk bagian dalam mobil ini, di sini materialnya soft touch. Kulit dengan benang jahitan asli bagian bawah juga, dan di bagian sini juga sama untuk dudukan tangannya. Terus ada aksen warna black glossy lagi di bagian sini. Ada grip buat nutup pintunya, dan ada tombol buat power window. Sini ada tuas buat buka pintunya, dan lock unlocknya ada di sini. Terus bagian bawah ada bottle holder, lalu kemudian ada speaker, dan di bagian atas sini ada
handbrake atau pegangan pada saat kita naik turun mobilnya, dan posisinya ada di pilar A. Yang ini bukan buat pegangan pada saat kita naik turun, jadi jangan pegangan ke sini, ini bisa patah. Kalau ini kuat bos, jadi itu bedanya. Terus di bagian sini ada footstep buat kita pijakan kaki ke sini, lalu kemudian pijak kaki ke atas lagi pada saat kita naik ke mobilnya. Dan mobilnya untuk joknya bagian baris keduanya udah pakai material kulit dengan jahitan asli. Yang ini cukup mewah dan cukup nyaman buat didudukin pastinya. Untuk seat beltnya 3 titik untuk masing-masing kiri kanan, 2 titik untuk di tengah, dan di sini ada armrest yang sayang kita nggak bisa buka karena masih diplastikin. Headrestnya di bagian baris kedua cuma ada 2, tapi bisa buat 5-seater. Untuk toolkitnya semua ditaruh di bagian sini, kunci roda buat turunkan ban serep, lalu kemudian dongkrak ada di bagian sini, dan bagian belakangnya ini udah dipasangin peredam, jadi harusnya cukup nyaman juga. Nah, terus di baris pertamanya sisi penumpang depan, trim pintunya sama kulit ya, di bagian bawahnya hard plastik, ada door pocket, terus bottle holder, di bagian sini handbrake, dan ada aksen warna hitam lagi di sini buat membuat mobilnya jadi kelihatan lebih mewah. Ada footstep di bagian bawah sini, ada skirt plate lagi di bagian sini untuk kita pijakan pada saat kita naik, dan di sini ada tuas untuk recline atau sudut sandarannya. Hanya ada pengaturan untuk sudut sandaran dan pengaturan untuk maju mundur di bagian penumpang sebelah kiri. Di sini, soft opening, ada APAR dan P3K sebagai standar pembelian. Ada airbag lagi. Di sini ada handbrake untuk kita pegangan pada saat naik ke mobilnya. Dan sekarang kita pindah ke sisi yang sebelah kanan atau sisi kemudinya si Mitsubishi Triton Ultimate ini. Aduh, ada tombol lock unlock, ada anakan kunci untuk kondisi emergency juga, dan trim pintunya sama seperti yang ada di sebelah kiri tadi, yang beda cuma di bagian tombol power window-nya. Nah, ini udah pakai electric seat 8 arah, recline, maju mundur, naik turun belakang, naik turun yang ada di bagian depan juga udah pakai electric semua. Dan pegangan di sini pada saat kita naik, kaki kanan di sini, lalu kemudian kaki kiri kita masuk ke dalam dan duduk. Aduh, benar-benar rasa Pajero Sport di mobil. Setirnya setir Pajero Sport, ada cruise controlnya, ada audio switchnya. Sayangnya di sini nggak ada tombol-tombol buat ngangkat tutup telepon. Lalu kemudian parking brake-nya it's okay, masih mechanical. Ini laki banget, laki-laki mesti pakai yang beginian. Ada mode berkendaranya, ada hill descent controlnya, super komplit. Super all wheel select, dan dia model putar juga untuk yang pengoperasian transmisi 4x4-nya. Ada 2H, 4H, 4 LLC dan 4 HLC dan 4 LLC yang mesti ditekan lagi ke bawah gitu kan untuk pengoperasiannya. Nah, ini mesti ditekan. Nah, terus transmisinya otomatis, bisa triptonic, jadi bisa rasain mode manual, tapi sayangnya nggak ada pedal shifternya. Setirnya ini bisa bisa naik turun dan maju mundur, sekalipun travelnya nggak begitu jauh, tapi so far udah sangat cukup. Kita coba hidupin mesinnya. Panas bos. Aduh, memang kekurangan electric seat kayak gini lama. Kalau yang manual kan langsung cetak-cetuk kayak gitu. Nah, kita hidupin mesinnya. Memang rasanya beda ya, si Mitsubishi Triton ini. Cluster meternya kalau kita lihat dia masih yang Ntar kita turunin volumenya dulu. Mana nih? Volume mesti pakai yang ini. Nah, kalau kita lihat bahan bakarnya, nah cluster meternya masih analog, yang tengah MID, lalu kemudian di sini head unitnya cukup komplit ya. Ada audio player, video player, application, mobile link, auto mode setting, aplikasi ada banyak. Lalu kemudian AC-nya udah digital dengan tombol fisik. Terus di bagian bawah sini ada USB slot, ada sensor, dan untuk menonaktifkan si blind spot monitoringnya. Nah, kita coba parkir mundur lagi nih mobil. Coba dah mundur tuh mesti ada kamera mundur yang ada di bagian situ tuh. Jadi bener-bener kalau masih nubruk juga, parkir mobil ini masih nubruk. Menurut saya harusnya pertanyaan besar buat yang mengemudikan mobilnya, kok bisa dengan sensor parkir dan kamera mundur masih bisa nubruk juga. Nah tuh kan, udah bunyi. Dan remnya pakem banget di mobil. Aduh, super nyaman dah intinya Mitsubishi Triton Ultimate dengan transmisi otomatis ini. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita ulas.
Dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru dan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.